Karena tadi Bu Sundari ada di bawah, saya disuruh sama koordinator BK saya. Kebetulan saya guru BK kelas 11. Kalau dulu saya mengampu kelas 10. Sekarang tugas kelas 11, jadi yang kelas 10 sekarang Bu Sundari. Maka silakan nanti diikuti. Terima kasih atas waktunya. Monggo Mbak, silakan di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semua. Benar ini kelas 10B. Kelas 10B1. Kelas 10B. Oke. Seperti yang sudah diperkenalkan dari Pak Bin, Kakak dan Mbak Isi sebagai mahasiswa PPG, mahasiswa profesi guru. Dan perkenalkan, nama Ibu Kalisa Surya, bisa dipanggil Fani. Jadi hari ini siang ini akan belajar sama Ibu untuk materi. Udah bisa kelihatan semua? Oke. Sebelumnya Ibu mau absen dulu. Ini kelas hari ini siapa ada yang belum masuk? Ada yang nggak masuk hari ini? Ada semua. Alhamdulillah, semua berarti. Kalau ada semua, gimana kabarnya hari ini? Baik. Menu enak gak? Enak. Sebelumnya tadi belajar mata pelajaran apa? Matematika. Benar matematika? Iya. Seru gak matematikanya? Oke. Kalau seru banget, berarti kita hari ini akan belajar tentang kepekaan diri dan sosial. Kalau anak-anak melihat kata peka, itu artinya apa? Peka. Apa yang ada di pikiran kalian ketika membaca kata peka? Ayo, gak apa-apa. Angkat tangan kalau ada yang pengen ngomong. Respon, Respon. merasakan, Respon. Terus? merasakan, Oke, merasakan. Betul semua. Respon merasakan datang dengan sadar. menangkap, Terus kalau kata peka dikasih siapkan kepekaan. Artinya jadi apa? Kesadaran. Oke, kesadaran diri. Terus ada lagi? Kesadaran diri. Terus kalau ditambahin keibuan jadi kepekaan. Mampu merasakan. Kelihatan nggak sampai belakang tulisannya? Kelihatan ya? Aman ya? Aman ya? Oke. Terus kalau kepekaan ini dikaitkan dengan kata diri, jadinya apa? Kepekaan diri itu kesadaran diri, kesadaran diri. Oke. Selanjutnya ada lagi? kemampuan Yang besar yang bukan suaranya apa? Apa? Jadi di belakang juga ada ngomong apa? Kesadaran diri. Terus merasakan diri, apa? Yang besar siapa nih? Namanya Mas Chandra. Apa? mampu merasakan diri, Mampu merasakan diri. Mampu merasakan emosi diri. Nah, terus kalau kepekaan ini dikaitkan dengan kata sosial, jadi maknanya apa? Siapa nih yang jawab, Mbak? Ajeng. Oke, Mbak Ajeng apa? Jawabannya jadi? Oke, tepat sekali. Kemampuan merasakan.
emosinya. Terus kalau dikaitkan dengan sosial berarti kemampuan untuk merasakan lingkungan sekitar. Contohnya lingkungan sekitar nih lingkungan kelas. Misal Mbak ini, tahu nggak kabarnya keadaannya teman sebangkunya? Tahu dia gimana hari ini? Senang kah? Sedih? Ayo, tahu nggak? Senang. Misal ada teman yang nggak sekolah hari ini, kira-kira kalian tahu nggak kabarnya atau dia cuma izin aja tanpa ngasih tahu? Ada nggak yang gitu? Peka nggak kalian kalau temannya itu cuma izin aja? Ya kan? Tuh. Terus, nah dari diri dan sosial ini akan mencakup dimensi lain, yaitu dimensi kognitif, afektif, dan perilaku. Kognitif ini berarti cerdas secara emosional, afektif ini berarti dia mempunyai empati, dan juga perilaku yang tampak. Jadi misalnya ada teman yang sakit, teman yang mulai bunuh diri, terus kalian hanya diamkan saja, berarti kalian belum bisa mencakup tiga dimensi ini. Oke. Setelah itu menurut kalian kepekaan dalam lingkungan itu ada apa aja? Selain di sekolah nih, kan udah disebut nih di sekolah sama diri sendiri, terus ada apa lagi? Peka terhadap lingkungan di sekitar itu termasuknya apa aja? Kan udah disebut nih diri sama di sekolah. Terus ada apa lagi? Masyarakat. Terus ada apa lagi? Keluarga. Oke, terus ada apa lagi? Teman sebaya. Oke, teman sebaya. Terus ada apa lagi? Satunya itu ada di dunia maya, dunia digital. Nah, tadi kita sebutkan bareng kalau di lingkungan keluarga, bentuk dari perilaku yang mencerminkan kepekaan itu ada apa? Kalau di lingkungan keluarga, Membantu orang tua. oke, membantu tanpa disuruh. Terus kalau di mana di lingkungan masyarakat, apa contohnya? Apa? Yang besar, kan boleh. Bagian sini belum dengar suaranya ibu. Apa? Contohnya kalau di masyarakat? Ya, kerja bakti. Apa masih enggak? Oke. Kalau di dunia maya, apa contohnya? Dari bagian sini, apa kira-kira kepekaan diri terhadap di dunia maya? Apa? Apa? Yang lain? Apa kalau di dunia maya? Di dunia maya itu berarti bijak dalam berkomentar. Sepertinya kita butuh sedikit ice breaking ya. Coba berdiri dulu deh. Iya, berdiri. Terus tutup mata, semuanya tutup mata. Terus pegang apapun yang ada di atas meja. Udah? Coba kalian rasakan itu benda apa ya? Tangannya coba dipegang dulu ya, dipegang. Udah? Coba rasakan teksturnya gimana tuh tekstur benda itu? Keras. Oke. Terus gimana baunya? Coba dicium. Ada bau. Ada baunya. Oke. Coba ditukar sama teman sebelahnya. Kenapa nggak mau? Udah? Bisa dirasakan bendanya? Kira-kira apa tuh bendanya? Nah, tutup mata. Tutup mata apa? Buka mata. Nah, itu salah satu contoh kita bisa buka dengan benda-benda di sekitar.
kita nggak peka, kita nggak peduli, kita nggak empati, itu kira-kira apa dampak? Apa? Ya apa-apa, lu jangan bisik-bisik, ngomong aja. Apa dampaknya? Apa? Menjadi pribadi yang individu. Oh, Mas Ibnu Athalan katanya menjadi individu yang egois. Terus apa lagi? Ada lagi? Ya, individualis. Terus apa lagi? Gak ada lagi? Betul, kalau misalnya kita nggak peka, kita menjadi individu yang egois dan individualis, terus kita jadi kurang empati dengan sekitar. Jadi yang bentuk-bentuk dari kepekaan tadi kita nggak bisa melakukan itu kalau kita kurang empati, ya nggak? Oke, terus kalau gitu fungsi dari kepekaan ini di kehidupan sehari-hari itu apa? Jadi fungsinya? Kalian pernah dengar istilah cewek dan cowok bingung kan? Iya. Itu kira-kira berkaitan nggak dengan kepekaan? Nah, jadi fungsinya apa nih kepekaan diri itu? Agar tidak bingung. Agar tidak bingung. Nah, terus ada lagi? Agar lebih paham tentang emosi yang dirasakan. Misal hari ini, contoh paling simpelnya, hari ini aku sedih karena aku kehilangan uang, hari ini aku sedih karena ditinggal main sama temenku. Nah itu udah termasuk kepekaan diri. Terus ngeliat temannya udah merenggut aja kayak di depan nih, kayak kembar enggak? Misalnya ngeliat temannya diem aja. Kalian notice gak kalau teman sebangku itu diem? Notice gak? Notice kan? Ya. Kamu notice gak temannya ada yang beda gak hari ini? Teman sebangkunya ada yang beda gak? Apa? Oh. Nah itu contohnya. Jadi fungsinya itu kita lebih paham perasaan diri sendiri dan juga perasaan orang lain. Nah dari situ ibu ada sedikit kuesioner dikit ya. Ini untuk melatih kepekaan sosial kita di lingkungan kelas. Ini kelasnya sangat full. Saya kira terasa banget ya. Kurang satu, ada yang lebih gak? Cukup? Ada yang lebih gak? Bu, sedih. Sekarang tulis nama kalian, boleh nama panggilan, boleh nama lengkap, boleh. Tulis dulu. Ya. Lagi tulis namanya, tulis nama masing-masing. Sudah ya? Oke. Setelah ditulis, ini dengarkan peraturannya ya. Peraturannya itu nanti kertasnya akan diacak semua ke belakang. Itu. Terus kalau udah selesai, nama yang ada di kertas ini kalian deskripsikan dalam satu kata atau dua kata untuk yang ada di namanya. Misal kamu dapetnya si Mbak Ertibari, kira-kira deskripsi tentang Mbak itu apa ya? Ditulis di sini. Paham? Paham? Oke, paham. Udah selesai tulis namanya? Mungkin untuk deskripsinya dan ibu bebaskan, namun ada baiknya tidak mengandung yang aneh-aneh ya. Oke, mulai dari situ, mulai dari sini. Bu, kita udah
Udah? Ayo, jalan tadi. Berhentinya di mana nih? Dari sana. Dari sana. Ayo, 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 ayo. Berhenti kita. Tulis namanya. Ayo, ini kok mandek. Dari sini kok mandek. Jalan sini. Ya udah, nggak apa, dijalankan dulu. Jalankan dulu, ayo ke belakang sampai ke belakang. Stop dulu. Ayo, ini dua belum sampai sini, ada yang belum diputar? Ini. Siapa yang belum dapat kertas? Stop dulu. Siapa yang belum dapat kertas? Ada lagi kertasnya yang numpuk? Bentar, stop dulu ya. Siapa yang numpuk kertasnya? Siapa yang belum dapat? Nah, ini kertasnya coba ditulis dulu, Dapat namanya bukan nama diri sendiri kan? Coba tulis dulu, deskripsiin satu kata atau dua kata untuk temannya. Kalau yang udah diisi udah. Sudah diisi? Oke, kalau sudah diisi, peraturannya itu kita muter dari sini ke sini jalan S. Nah, paham? Oke, sudah ditulis semua? Mari kita. Tunggu ya, dikasih dulu, dikasih waktu untuk nulis. Maaf ya. Kali. Udah nulis semua, mau digeser lagi? Geser lagi. Yuk, geser lagi. Yuk, digeser lagi. Sudah?
Coba di stop dulu. Gak ada yang numpuk lagi nggak? Belum. Suka belum. Sampai belum. Ya lah sudah saya. Sudah pegang masing-masing. Masih mau digeser ini yang ini satu sekali kesempatan lagi ya. Habis itu kita ada ngisi barcode. Coba sekarang kita putar dari belakang. Coba sekarang. Kayak tadi aja. Kayak ada ya. Oke dari tadi. Coba lagi. Ayo. Oh, ya lagi. Udah digeser semua. Biasanya juga lancar. Wah, gimana sama lu? Bisa bang. Bisa bang. Tahan. Bisa bang. Tahan. Tahan kondisi ya, boleh nggak tak isi? Tapi tak isi kita PPK. Di sini ada pelajaran apa? Ininya dikembaliin ke yang namanya nanti. Udah selesai. Oke. Coba dikumpulkan ke depan. Baris, kumpul ke depan baris. Dioper-oper deh, dioper. Jadi gimana? Balik ke baris. Jadi dioper. Baris ke baris. Kami kayak godamu guys ini. Ini orang Wes mau di malam. Ini boleh dibacain depan kelas gak? Ini kocok ya, dikocok. Bacain semua nanti waktu kita pramuka kan? Gak mau pramuka. hancur gitu guys. Kesannya boleh. Mau lihat punya sendiri. Wafi. Bener ya? Waafi. Yang mana orangnya? Oke. Waafi katanya bocil. Bocil Diva Kaya. Editan baik, logik. Bahasanya apa ini? Cantik, putih, imut, lucu. Salah baru nih, Wafi. Baru nih. Oh, bener berarti fakta yang dia sama ibu bener ngomong fakta. Cari cowok.
diacak ya. Diacak kan, jadi kan udah mulai hafal nih, sedikit banyak tentang teman-temannya. Lalu apa yang ditulis tentang temannya di sini, otomatis berarti itu fakta. Dia yang ngamatin kalian, dia ngerasa dekat dengan kalian. Jadi kalau isinya lucu, yang gemes-gemes, berarti dia suka nih kalau misalnya ada sesuatu yang jelek, bisa jadi bahan untuk evaluasi untuk pengembangan diri selanjutnya. Bener nggak? Bener? Oke. Ini ibu izin foto dulu ya untuk dokumentasi. Oh iya, ininya tolong di scan dulu. Ya, jadi lupa. Tolong fotoin. Ica. Tolong foto. Ya, di foto kalau ada linknya kirim ke guru kelas. Ada pertanyaan nggak? Ini gimana tulisan, Mbak? Linknya bisa dipakai nggak? Ini kan udah sampai ini. Udah diisi. Ini terus. Oh, ya, juga tulisan cuma. Masuk kayak gini. Terus, piye Zul? Linknya aja kirim di grup kelas. Manone mung masuk karo di aplikasi. Oh iya, bisa dewe. Bisa. Bisa tapi. Oh, ini Ju. Ini Mbak Naswa yang kirim ke grup kelas linknya. Kalau ada yang nggak bisa di scan, Oh iya. Mbak Naswa yang kirim. Mama. Ini langsung diisi sekarang. Ya, sekarang. Masuk itu. Kalau ada yang berani menyimpulkan kesimpulannya hari ini, bisa nggak? Bisa nggak? Itu, Mas sudah ada kan? Boleh. Itu yang di grup kelas ya udah dikirim sama Mbak Zulfa, ada linknya tadi. Ada kan? Saya juga Saatnya jam ke-7 dimulai. It's time to begin the 7th lesson. yang rambutnya botak ini gerak jalan ya? Ya. Bikin lah. Gerak jalan. Serius Razia? Iya. Kok ini masuk apa tuh? Nggak di Razia? Berangkat iya. Bagus banget. Nah yang ini masih kok nggak Pas razia Jadi lagi beruntung ya. Soalnya ngeliat temen-temen kok agaknya lebih pendek gitu. Ibu pikir kena jalan, ganti kena jalan atau apa? Ada yang gugur. Nah itu Mas Gava itu juga rambutnya panjang gitu. Nah sebelahnya juga. Ya ibu pikir kayak itu apa? Nggak jalan aja tadi lagi. Serius banget ya isi evaluasinya aja nih. Kalau sudah nih boleh diambil. Ayo baca gratis.
Enggak mikir sendiri ini. Pertanyaannya ada yang susah? Enggak kan? Aku ekstra. Yo, nih. Ayo simpati sampai mati. Nanya ke Surya sama Ya, aku. Kalisa Surya. Sama berarti kita tuh. Iya deh, Kalisa Surya. Oh, artinya apa itu, Bu? Nama kamu Surya. Oh, ini sama juga nama enggak?